Sudah pernah merasakan dinginnya sel penjara 3 kali, bahkan sudah pernah juga merasakan berhadapan dengan proses persidangan yang cukup menguras tenaga dan pikiran. Tapi buat aktor Revaldo Vivaldi, semua itu masih kalah dengan nikmatnya narkotika. Buktinya masih terjerumus lagi. Ya, Revaldo kembali diamankan aparat kepolisian terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu untuk keempat kalinya. Revaldo diringkus oleh Satreskrim Polri Metro Jakarta Barat Senin malam 24 Agustus 2026 kemarin. Iya benar, telah diamankan saudara RF ya. Kabar Revaldo kembali terjerat narkoba sontak mengingatkan publik pada rekam jejak panjangnya dengan barang haram. Perjalanan Revaldo dengan narkoba sudah dimulai sejak 2006. Saat itu ia ditangkap dan dijatuhi 2 tahun penjara. Namun hukuman tersebut belum jadi titik balik. 4 tahun kemudian, tepatnya 2010, Revaldo kembali ditangkap. Dalam kasus tersebut, polisi menyita barang bukti mencapai 62 gram sabu. Dan pada 2023, Revaldo kembali ditangkap polisi terkait kasus narkoba, artinya hat-trick. 3 kali berkubang dengan kasus yang sama. Ketika itu ia mengungkap jujur memang mengalami kecanduan dan masalah mental. Ia pun sempat menyatakan untuk memperbaiki diri dan meninggalkan dunia kelam narkoba. Publik pun berharap menjadi babak terakhir. Lantas, benarkah nasib Revaldo akan sama dengan Amarzoni dan berpotensi mendekam di lapas Nusa Kambangan? Sempat bikin fans setia ketar-ketir akibat tumbang dan digantikan Pras Teguh di konser The Sound Project Volume 9 awal Agustus lalu. Babang Tanvan Andika Mahesa kembali tampil menghibur menyapa fans setia. Duet bareng Happy Asmara, Andika langsung menghantak konser malam puncak ulang tahun RCTI ke-37. Seneng ya, mungkin ini perform pertama karena emang baru sembuh dari sakit kemarin tumbang. Setengah bulan lebih dirawat dan istirahat total. Benar-benar sakit terlama dalam sejarah hidup Andika. Mirisnya itu terjadi ketika ia hampir 2 tahun menikahi Ayu Kartika Agustina, yang diketahui berprofesi sebagai dokter. Harus jalani perawatan intensif, ternyata imbas banjir job. Vokalis kangen band ini divonis alami serangan jantung. Sebenarnya kan kemarin kan sebulan tuh masih 10 titik, 15 titik lah ya. Sekarang kan sebulan bisa 17 titik, 18 titik. Ya mungkin kecapean ya, aku juga nggak tahu ternyata ada jantung kan. Doain aja lah yang baik-baik, mudah-mudahan sehat. Ya, dalam kurun waktu 4 bulan terakhir, Andika dan kangen band memang kebanjiran job. Dalam sebulan bisa 19 kali manggung di luar kota. Selama tur, Andika selalu diwanti-wanti sang istri agar jaga makan dan manfaatkan waktu istirahat. Tapi sayang, si Babang Tanvan bandel melawan nasihat sang istri. Akhirnya kena tulah dan tumbang. Kalau bawel pasti ya, tapi kan memang karena kita di luar kota juga jarang ketemu. Kita kan di luar kota itu nggak bisa menanyakan nasi itu tanak atau tidak, diangetin atau tidak, berapa lama di dalam rice cooker gitu, sayurnya juga berapa kali diangetin kan nggak nanya kita. Karena aku tuh aslinya nggak suka makan di hotel, maaf. Aku karena orang kampung sukanya makanannya di luar. Pesona panggung Happy Asmara tadi malam di konser ulang tahun RCTI semalam benar-benar menyala. Kolaborasinya dengan Andika Mahesa menghipnotis fans setia.
tampil konser di Surabaya beberapa waktu lalu, Happy justru harus kehilangan cincin penuh kenangan saat ia dikerumuni penonton yang berebut salaman. Kalau nggak salah waktu manggung di adalah suatu daerah. Jadi kan pasti kalau kita habis manggung kan kita pasti ada meet and greet atau kerumunan gitu. Terus pas waktu salim cincinnya hilang. Mungkin enggak ya, rame banget di situ gitu. Cuman nggak apa-apa, syukur alhamdulillah belum rezeki. Seolah tak mau istrinya kembali jadi sasaran kejahatan, sejak saat itu Gilga berusaha jadi bodyguard, kemana dan dimanapun Happy tampil selalu ia kawal. Tapi rasa trauma kehilangan sepertinya tak sepenuhnya hilang. Happy yang sudah mendapatkan cincin pengganti dari suami tercinta saat ulang tahun ke-27 awal Juli lalu. Setiap tampil bernyanyi memilih lepas cincin demi jaga-jaga. Kenapa nggak selalu dipakai? Karena kan aku suka gonta-ganti aksesoris. Jadi kalau tiap manggung kan biasa interaksi sama orang banyak. Takutnya didudut, Wak. Salim gitu didudut, aduh pusing. Selama lu masih bernafas ya lu masih diuji. Ya, jadi intinya adalah ya udah pokoknya ikuti prosesnya ya. Saya pun sampai sekarang ini berdoa juga tetap minta yang terbaik. Presenter Ruben Onsu yang baru berulang tahun ke-43 pada 15 Agustus lalu ternyata dapat 2 kado ulang tahun pahit sekaligus. Mediasi hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan gagal. Dan kini yang terbaru, ia justru ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan dan penggelapan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Kemungkinan minggu depan kita agenda pemeriksaan. Ruben ditetapkan sebagai tersangka setelah dipolisikan oleh pelapor berinisial P dan korban berinisial DM pada Agustus 2025 silam. Korban berinvestasi miliaran untuk bisnis produk suplemen dengan iming-iming keuntungan 350 juta per bulan. Namun sayang, untung tak diraih, modal investasi malah raib. Korban merugi sampai 3,5 miliar. Laporan kerugiannya itu bagian dari materi penyidikan rekan-rekan, nanti pada akhirnya kami akan sampaikan. Ya udah jalanin aja. Persiapannya apa? Menyandang status tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi jelas menjadi pertanda buruk untuk masa depan Ruben. Terlebih untuk upaya gugat hak asuh anak-anaknya. Belum lagi jika tuduhan idap penyakit mematikan juga terbukti, akan makin tertutup peluang menggapai impian memenangkan hak asuh Thalia dan Tania. Sebaliknya, ditetapkan Ruben sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan, jadi realita menguntungkan bagi Wenda. Tak hanya kans untuk tetap menguasai hak asuh anak menguat, namun Wenda juga meraih simpati. Setelah selama ini begitu dibenci, bahkan sempat alami pemboikotan. Yang menyambut rahim, tapi banyak alasan. Ada ini, ada itu, udah minta tolong. Allah bantulah hamba ya Allah. Bapaknya Thalia ini sudah minta tolong sama Allah. Yang keenam, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, meninggal dalam keadaan syahid. Kedelapan, Selama lu masih bernafas ya lu masih diuji. Ya, jadi intinya adalah ya udah pokoknya ikuti prosesnya ya. Saya pun sampai sekarang ini berdoa juga tetap minta yang terbaik. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.